Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita mau memikirkan tentang apa sih artinya Al-Masih atau Isa Al-Masih. Isa Al-Masih artinya, Al-Masih itu artinya Mesias atau Kristus, yang gelar itu diberikan kepada Yesus karena orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan sejak manusia ada dalam Perjanjian Lama untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah berdosa dari neraka, dari hukuman maut, yaitu masuk neraka. Jadi istilah Kristus pernah diterjemahkan menjadi Al-Masih, Al-Masih atau Al-Masih atau El-Meseh, Kristus dan Kristus. Ya. Jadi arti Al-Masih atau Mesias atau Kristus adalah gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus, yang artinya adalah Juru Selamat dunia, Juru Selamat manusia. Jadi Isa Al-Masih itu adalah gelar kepada Tuhan Yesus yang diberikan sebagai Juru Selamat dunia. Ya, nah kita lihat lagi. Karena orang Kristen itu percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, dalam Perjanjian Lama untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana jatuh ke dalam dosanya? Ialah waktu zaman Adam dan Hawa ditipu oleh ular, ya, si jahat. Dalam Kejadian pasal 1, 2, 3 itu kita lihat bahwa ular itu membohongi manusia untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Setelah mereka makan, mereka jatuh dalam dosa. Akibat daripada dosa, hukumannya adalah maut. Nah, Tuhan bagaimana caranya? Dia mau menyelamatkan umat manusia yang sudah diciptakan tapi jatuh dalam dosa. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan ingin menyelamatkan manusia ini. Ya, caranya yaitu dengan menjelma menjadi daging. Ya, menjelma menjadi daging. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 itu kita lihat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, siapa ini firman? Firman adalah pribadi Allah yang kedua, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Kenapa anak dikatakan firman? Karena melalui firman menjadi daging, ya, menjadi anak manusia yang diciptakan oleh Tuhan melalui kandungan Maryam, ya. Jadi kita lihat bahwa Ia itu artinya Tuhan Yesus telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Dia, tapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Jadi kita lihat
dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman menjadi manusia melalui diperanakan oleh Roh Kudus melalui Maryam. Ya, diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu juga Allah. Firman itu menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Melalui rahim ibunya, yaitu Maria. Anak ini, firman ini adalah roh yang ditaruh di dalam anak darah Maryam. Jadi dia menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 2 Yohanes pasal 1 itu ditulis, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini yang kita harus perhatikan, dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa? Dari sejak dulu kala sampai proses penciptaan. Ya. Sebelum itu dia sudah ciptakan alam semesta. Terus dia masuk ke dalam dunia, ya, tidak ada satupun tanpa dia akan jadi. Dari segala sesuatu yang telah jadi. Berarti sebelum dia masuk ke dunia, sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia, dia adalah Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta ini. Jadi, ya, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Dia adalah firman. Dan tidak ada sesuatu pun yang jadi, ya, tanpa dia. Segala sesuatu yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Telah dijadikan artinya sudah ada, sudah diciptakan. Ya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, ini yang membuktikan Tuhan Yesus itu Tuhan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, ini penting sekali, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, Bapak Ibu. Kita harus membacanya dengan teliti, dengan hati-hati. Disinilah yang menandakan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Dialah yang namanya dikasih gelar Isa Al-Masih. Artinya Isa juru selamat manusia. Yesus juru selamat manusia. Yesusnya itu adalah juru selamat manusia. Kenapa dia juru selamat manusia? Karena dia itu jelmaan dari Tuhan sendiri. Jelmaan dari firman. Firman itu siapa? Firman itu adalah pribadi kedua dari Allah. Ya, pribadinya ketiga siapa? Roh Kudus. Jadi ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, ini 3 oknum yang ada dalam satu karakter, yaitu karakter Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, inilah yang membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu juru selamat manusia. Yesus diberi gelar Isa Al-Masih. Yesus sebagai manusia diberi gelar sebagai juru selamat manusia. Kenapa dia dikasih gelar sebagai juru selamat manusia? Karena Yesus itulah adalah Allah itu sendiri. Yesus itulah adalah Mesias, juru selamat manusia. Yesus itulah Tuhan. Ya. Jadi kita lihat. Karena Yesus itu Tuhan, tapi bukan manusia. Manusia namanya Yesus. Tapi secara benar, secara Alkitab, secara rohani, Yesus itu hanya nama Tuhan yang menjelma menjadi daging. Untuk apa dia menjelma jadi daging? Untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana caranya dia menyelamatkan umat manusia? Dia harus masuk ke dunia menjadi manusia. Ya, tapi dia sebenarnya adalah Allah. Maka dia dikasih gelar Mesias, juru selamat manusia. Ya, Yesusnya manusia, tapi dari manusia ini ada Allah, ada roh Allah, dan dia sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Yang manusia adalah yang namanya Yesus. Yang Allah adalah Firman, Firman yang menjadi manusia, Firman yang menjadi daging. Ya, itu ada dalam Yahya 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Jadi Firman telah menjadi manusia, telah menjadi daging. Tapi sesungguhnya dia adalah Firman. Ya. Anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu artinya Yesus, Isa Al-Masih, juru selamat dunia. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi dalam episode lainnya. Kita akan bahas soal lain lagi dalam renungan sebutir debu. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang mengerti, sedikit demi sedikit. Ya, lama-lama akan menjadi bukit pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.